Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, apa kabar sore-sore? Hadir lagi kita di acara Ngobrol di PR. Nah, sekarang mumpung mendekat lagi nih pemilihan presiden, bentar lagi ada pendaftaran. Nah, kita bahas sedikit-sedikit lah yang mulai rada hangat-hangat, seperti kondisi Kota Bandung hari ini cukup hangat. Kita ngebahas soal Jawa Baratnya nih, kan kita tahu bahwa Jawa Barat itu saat ini di 2022 kemarin kalau jumlah penduduk itu sekitar 49 sampai 50 juta. Dengan jumlah itu 60% nanti pemilihnya juga ada dari Jawa Barat. 60% pemilih Jawa Barat itu adalah juga anak-anak muda, kalangan milenial yang mungkin banyak juga masih kalau kita bilang masih antipati terhadap politik. Tapi bagaimana apakah memerlukan sebuah sosok dari Jawa Barat untuk di Pilpres nanti atau tidak? Karena bisa dibilang bahwa kondisi Jawa Barat itu cukup spesifik. Tidak pernah ada satu partai di Jawa Barat yang bisa bertahan lebih dari satu periode. Jadi setiap satu periode itu 5 tahunan selalu berganti partai yang berkuasa. Dan uniknya lagi di Jawa Barat ini ketika Pilpres, partai itu cenderung tidak terlalu bisa meraih suara dari masyarakatnya. Yang bisa adalah si sosok figur dari partainya, tapi bukan partainya. Nah, ini yang mungkin nanti kita bahas juga tentang Jawa Barat, termasuk bagaimana potensi ekonomi Jawa Barat yang bisa dibilang mumpuni karena dalam beberapa tahun terakhir investasinya cukup besar di Jawa Barat. Nanti kita berbicara dengan pakar-pakar di sini, ada Prof. Karim Suryadi, kita nanti bicara soal pemerintahan, politik, dan lain-lain. Ada Bu Sri Mulyati juga ngebahas soal perempuan, stunting, dan lain-lain. Ada Om Ben, kita bahas soal anak-anak muda dan dunia ekonomi di Jawa Barat. Sama lagi, kita mungkin ngebahas dulu dengan situasi politik atau kondisi di Jawa Barat soal yang tadi Pak Prof. Kenapa warga Jawa Barat itu begitu bukan begitu pragmatis, tapi mereka cepat berubah untuk memilih gitu. Dalam satu periode ini, waktu itu pas di awal pemilihan ibu pertama itu kan masih Demokrat, terus berganti ke PDI, sekarang Gerindra yang berkuasa, selalu pindah-pindah. Sebenarnya masyarakat Jawa Barat sangat cair ya dalam sebuah politik, dan mungkin mereka juga lebih aware terhadap perkembangan politik, atau gimana Pak? Ya, bicara politik Jawa Barat ada satu misteri ya, atau mungkin dibilang anomali ya. Karena saya sering ditanya dan saya sering bertanya-tanya. Apa itu soal keterwakilan? Yang pertama-tama itu ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari demografi, Jawa Barat kan penduduk terbesar kedua setelah Jawa. Tapi jangan lupa, Jawa Barat itu penyumbang suara terbesar dalam pemilu 2019 saja yang saya ingat. Dalam pemilu 2024 juga. Sekarang kita dalam DPT menyumbang 17,4% secara nasional. 17,4%. Jawa Timur hanya 15%, Jawa Tengah di bawah lagi. Itu secara demografi ya. Secara geografi, Jakarta dengan Bandung, Jawa Barat itu cetek gitu ya. Dekat banget. Tapi secara psikologis jauh. Gitu ya. Kemudian secara sosiologis, ekonomis. Jawa Barat menurut saya, Jawa Barat lah yang ngadandanan Indonesia dengan ekonomi kreatif, atau kalau saya salah dikoreksi ya. Yang ngadandanan Indonesia dengan ekonomi kreatif itu Jawa Barat. Yang ngadandanan Indonesia dengan kreativitas anak mudanya itu Jawa Barat. Tapi tidak dilirik gitu loh. Saya tunjukkan bukan hanya sekarang, tapi secara sejarah tingkat keterwakilan Jawa Barat dalam panggung politik nasional itu rendah. Saya akan buka contekan biar tidak salah ya. Pertama, presiden kita sudah punya presiden itu 7 kan? Sekarang akan ke-8. Kita sudah punya 7 presiden dari Jawa Barat. No. Siapa wapresnya? Wapresnya sekarang. Kita sudah punya wapres 10. Jawa Barat baru 1. Jenderal Umar Winahari Kusuma. Dan itu pun kita yakin. Bukan karena kesundaannya, bukan karena kejawa Baratannya, karena jalur militernya. Kemudian Perdana Menteri. Kita sudah punya mengalami 11 Perdana Menteri. Jawa Barat berapa? 1. Pak Juanda Kartawijaya. 1 aja.
Dan sekarang mulai lagi Perdana Menteri. Sudah cukupnya berarti nggak wah ini. Ketua MPR sudah ada, saya ini data sampai 2014 ya. Ya. Saya hitung sampai 2014. Ada 14 ketua MPR sampai 2014. Yang rata-rata atu juga. Siapa? Jenderal Amir Mahmud. Lagi-lagi jenderal. Nah, itu yang mutakhir. Bagaimana sekarang dilihat dari sejarah? Anggota BPUPKI ada 76, Jawa Barat cuma 8. Kemudian anggota PPKI 27, Jawa Barat yang tilu. Kemudian pahlawan nasional 159 sampai 2014 ya, Jawa Barat cuma 10. Jadi saya bilang, apa yang harus saya jelaskan? Secara teori ya, koalisi manapun membutuhkan dukungan pemilih Jawa Barat. Nah tadi kalau dibilang 60% pemilih adalah generasi Z, Alpha, betul di Jawa Barat juga begitu. Tapi kalau dibilang anak-anak seperti mereka itu tidak perlu politik, salah. Ya. Saya ngobrol dengan mereka. Sebenarnya mereka sangat tertarik dengan politik dan peduli. Hanya masalahnya mereka mengatakan apa yang ditawarkan dan dilakukan oleh caleg, capres gitu ya, belum klik dengan pikiran mereka. Contoh aja sekarang, baliho itu alam mana sih? Baliho itu kalau tidak dibilang alam gaib, itu alam Nabi Daud gitu loh. Dia alam Nabi Daud. Tapi kan dipakai sekarang di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang kampanyenya baliho. Iya, coba tanya generasi Z, pernah melirik baliho? Enggak pernah gitu loh. Jadi itu contoh-contoh yang mudah ya. Jadi menurut saya, kadang saya mikir, teori mengatakan ya, ada istilah capres cawapres bermain di rumah sendiri akan mendapatkan 2 keuntungan, gitu ya. Pertama, dia akan merepresentasikan apa kekhawatiran mayoritas rakyat yang akan diwakilinya, dan kedua, dia akan mendapatkan sesuatu yang harus diberikan kepada rakyatnya, karena dia bergaul hidup dengan kecemasan, dengan harapan. Nah itu sebenarnya, jadi kalau saya berkali-kali mengatakan mengambil calon wakil presiden, misalnya kalau presiden sudah ada dari Jawa Barat itu, bolehlah dibilang fardu kifayah, ya. Bukan karena secara emosional. Karena teori yang saya pelajari, setiap koalisi itu harus berbagi tiket gitu loh. Berbagi tiket itu artinya, kalau secara geografis, capresnya berasal dari daerah A gitu ya, maka wapresnya harus datang dari daerah B yang memberikan kontribusi, sehingga sharing tiketnya benar, geografis gitu ya, kemudian demografis gitu. Nah sekarang demografis, sekarang pemilih usumnya generasi Z, Alpha. Coba mana yang perspektif pemikirannya, pendekatannya, dan empatinya dengan generasi muda itu nampak gitu. Selain gimmick gitu ya. Dan anak-anak muda itu kan simbolnya hanya 2. Pertama ekonominya, berbasis digital kan gitu ya, berbasis digital. Sebab Indonesia itu tidak bisa hanya sekedar berlari untuk mengejar yang lain, apalagi kalau perubahannya ngarayap gitu. Lari itu bisa, terus kudu lompat, dan lompatan itu ada di ekonomi digital gitu ya. Dan saya lihat Jawa Barat, ya bukan karena saya Jawa Barat, faktanya nanti coba lihat ya. Jawa Barat itu kurang kondusif karena orang-orangnya, bakat-bakatnya banyak, dan iklim birokrasinya mendukung itu. Nah soal nama siapa yang cocok tinggal gitu ya sekarang. Jadi menurut saya momentum sekarang, karena saya tidak melihat 2019 ada tokoh Jawa Barat yang merajain survei, terlepas dari orang percaya atau tidak pada survei gitu ya. Tapi sekarang kan ada. Nah sekarang tinggal, lalu siapa yang harus diminta pertanggungjawaban kan gitu ya. Karena kan sekarang beda dengan zaman Belanda. Kalau zaman Belanda kan ada jaminan etnis terendah itu terwakili, bukan yang terbesar. Etnis terendah terwakili ya di DPR. Sekarang kan nggak ada. Sekarang itu mestinya partai lah yang mendengarkan gitu. Hari dikaitkan dengan pemilihan legislatif, betul gitu. Tapi jangan lupa, meskipun tidak pernah ada partai yang menjuarai terus-menerus periode gitu, tapi jangan salah, partai pemenang di Jawa Barat itu mencerminkan kekuatan di nasional. Kalau kita lihat 2019 ya, 2019 yang terakhir, ranking 1 sampai 4 itu sama persis urutannya. Gitu ya, hanya beda di ranking 5 dan 6 gitu ya. Artinya apa? Artinya memang pemilih Jawa Barat itu kosmopolit dan cair. Nah ini sebenarnya keunggulan untuk membangun demokrasi yang sehat
Tapi kelemahan kelemahan gitu ya. Kalau kita bicara tingkat keterwakilan lokal gitu. Iya. Sebab kadang-kadang Bu Sri ya, saya melihat orang Jawa Barat itu kadang amis ngalahin gitu. Ada cawapres yang entah berentah datang gitu ya ke Indonesia, ke Jawa Barat, dirame disambut. Gusti Bagus, bagus. Oh. Jadi darah DHDK SMA itu dibawa ke dalam politik gitu loh. Dibawa ke dalam politik sebab kalau bicara kelemahan gitu ya. KB Jalan Mama bukan kelemahan lah. Tapi kan buruh-buruh Papajati itu anehnya dibawa ke dalam politik. Jadi kadang saya dimanapun kalau ngomong ini getir perasaan saya, ada sedih gitu ya. Sedihnya kok amis kalahin gitu ya. Kemudian sedihnya juga buruh-buruh Papajati kok dipalire kan gitu ya. Sebab daerah manapun, suku manapun, ketika ada satu orang yang duduk di pusat, itu nyongsong melebihi jumlah nominal sukunya. Tengok misalnya Makassar. Berapa ribu sih, berapa juta jumlah orang Makassar. Tapi karena ada Yusuf Kala, kesannya besar. Sumatera Barat lebih sedikit lagi. Tapi karena ada 4 orang yang pernah menjadi Perdana Menteri, Sumbar itu secara politik gede. Sumatera Utara sekarang, sebutlah suku ya. Yang setiap menteri itu kan setiap periode ada menteri yang didengar oleh presiden. Ya. Besar dampaknya. Jadi kalau saya bicara gitu ya agak emosional soal keterwakilan Jawa Barat, bukan karena preferensi personal saya, tetapi saya ingin melihat bahwa keadilan yang ditimbulkan oleh dampak diambilnya satu tokoh terhadap komunitasnya dan sumbangannya bagi nasional itu dirasakan juga. Karena apa? Karena ini bukan semata-mata keadilan. Ini soal shortcut. Bagaimana menumbuhkan gairah daerah. Sebab jangan lupa, gairah itu menular gitu loh. Gairah itu menular. Jadi menurut saya, itulah sebuah anomali atau misteri Jawa Barat dengan keunggulan seperti itu, tapi dengan tingkat keterwakilan yang sangat minim. Sangat minim. Dan itu tidak masuk akal secara teori. Sebab secara teori mestinya Jawa Barat menjadi rebutan. Koalisi manapun. Coba kita lihat misalnya. Sebutlah Prabowo ya. Prabowo tidak bisa melupakan Jawa Barat. Betul, di 2019 dia memenangkan pemilihan di Jawa Barat. Tapi jangan lupa, dia berkoalisi dengan partai mana? Ya. Gerindra bukan pemenang. Ada PKS di sana. PKS itu kan suka memberikan daya kejut ya. Meskipun daya kejutnya tidak sampai memenangkan. Sekarang PKS sudah hijrah. Sekarang Ganjar. Udah hijrah ya PKS? Ya jelas. Walaupun 2019 kan soulmate banget gitu ya. Nah mungkin nanti kawin lagi periode kedua kali ya. Nah kemudian jangan Ganjar. Apalagi Ganjar. Jawa Barat sangat meyodokan gitu ya. Tapi sekarang kan 2 hari terakhir isu yang mencuat itu berebut Jawa Timur gitu. Iya. Aneh gitu ya. Nah memang sulit ya menangkap Jawa Barat. Jawa Barat hampir tidak ada faktor pemersatu menurut saya. Keraton nggak punya, budaya dominan nggak ada. Saya sering berkali-kali dari Jawa Barat hanya 3 simbolnya teh PR gitu ya. Kemudian Persib, meskipun sudah jadi Persib Batur, tapi masih kena ayah lah. Ini barang kena luar orang lain. Kan masih kena bau Jawa Barat. Yang ketiga Mangle gitu ya. Di luar itu kita nggak punya pemersatu. Itulah mungkin ya Jawa Barat menjadi wilayah yang pemilihnya itu ya linet-linet Japati gitu ya. Seperti gampang didekati tapi hese gitu. Dan itulah yang membuat Jawa Barat tetap elegan gitu ya. Sehingga prinsip sungkan daek eleh sungkan menang teh masih kena terbawa gitu ya. Jadi problematikanya seperti itu menurut saya gitu ya. Yang kalau didekati secara politik agak susah dijelaskan karena Jawa Barat itu menjadi daya tarik bagi semua koalisi. Jadi kalau sampai diabaikan dan tidak terwakili itu menjadi sebuah anomali besar gitu ya. Sebuah anomali besar. Kan di beberapa tokoh juga tokoh-tokoh di Jawa Barat tidak sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa perbincangan itu tidak bisa solid untuk mendukung seseorang ya dari Jawa Barat. Ada beberapa orang dari Jawa Barat tapi untuk mendukung salah satu orang mereka tidak bisa gitu. Ya. Itu kenapa sih? Ya kalau soal representasi dukung satu orang, bukan hanya Jawa Barat, nggak ada. Di wilayah mana tunjukkan kepada saya yang bulat ya. Sekarang Jawa Timur apa bulat dukung satu orang? Ya. Jawa Tengah juga enggak kok. Sekarang masalahnya bukan representasi etnis. Sekarang masalahnya ketajaman intuisi daya analisis kandidat partai politik gitu. Mengapa tidak mengambil tokoh Jawa Barat gitu ya? Yang moncer di survei ada. Yang dekat secara ini dengan anak-anak generasi Z ada gitu ya.
yang misalnya pendekatannya paling pas dengan ekonomi kita ada gitu lah. Ya, kalau saya sebut misalnya nama Ridwan Kamil, fakta misalnya survei gitu ya. Kemudian dari sisi pembangunan dan yang lain, tapi kan tidak disebut pun, mestinya sudah surti gitu ya. Nah, jadi menurut saya persoalannya bukan karena susah menyatukan, karena dalam politik pertarungan itu selalu terjadi pada tingkat lokal dan itu akan terjadi. Pembelahan itu sudah normal. Karena partai politik kan hakikatnya memecah belah. Pengelompokan partai politik itu pengelompokan berdasarkan aspirasi politik yang tidak mungkin sama pada setiap orang gitu. Jadi kalau bicara politik, bicara partai politik ada pengkotak-kotakan, sudah sunatullahnya partai politik pengkotak-kotakan. Karena hakikat partai politik adalah mengkotak-kotakan orang berdasarkan keyakinan dan pilihan politik begitu. Nah, jadi kalau partainya satu ya bisa gabung. Kalau partainya 12, 20 Ya beda-beda gitu ya. Beda-beda gitu ya. Jadi itulah berkahnya. Hanya sekarang harus diikat gitu loh. Harus diikat. Jadi binalitas partai politik dalam mencalonkan legislatif, presiden itu harus kita kawal. Misalnya saya lihat juga ya dari caleg, maaf dari caleg dari 2014 ke 2019. Kalau caleg untuk kabupaten, untuk provinsi, caleg yang lahir di Jawa Barat memang masih banyak, lebih dari setengahnya. Tapi maaf, untuk caleg DPR RI ada penurunan jumlah mereka yang lahir di Jawa Barat dari 2014 ke 2019. Tidak setengahnya loh yang lahir di Jawa Barat. Itu data. Mungkin itu ya kita tidak sektarian dan tidak tidak sektarian, tidak primordial, bukan itu tema kita. Tapi kita tema bicara soal keterwakilan dan politik dan seleksi kepemimpinan itu kan patuh pada 3 hal. Pemimpin itu dipilih karena satu one of us, satu di antara kita. Kalau kita ini 17,4%, ya harus terwakili lah. Sebelum kita milih yang terbaik, yang paling banyak cirinya, yang pertama itu keterwakilan itu satu di antara kita. Kalau sudah terpenuhi satu di antara kita, gitu ya, barulah dipikirkan the best of us, yang terbaik di antara kita. Kalau sudah terpenuhi yang terbaik, dipilih yang terakhir, the most of us. Dia yang paling banyak merepresentasikan apa yang dirasakan, ditakutkan, diharapkan oleh rakyatnya itu kok. One of us, the best of us, dan the most of us. Jadi kalau dilihat itu kita kalah malah sama ini Jack Sparrow. Coba kan. Kalau saya contoh Jack Sparrow aja sudah memikirkan, itu kan terlalu kasar mungkin, tapi maaf ya, jangan pidanakan saya. Jack Sparrow itu coba bajak laut, memimpin bajak laut, dipilih karena bajak laut, dan dia bajak laut terbaik, dan dia memiliki ciri-ciri sebagai bajak laut yang paling banyak gitu loh. Masa kita kalah sama Jack Sparrow? Maaf ya contohnya, tapi itu paling mudah. Itu contoh paling mudah, bukan karena kebencian atau apa, tapi contoh termudah. Mari kita belajar lah. Bajak laut aja yang dikenal barbar, tidak beradab, masih punya dalam hal memilih pemimpin, mereka sangat beradab, memperhatikan itu. Tadi keadilan saya tadi juga keadilannya ketika Jawa Barat dengan sekian banyak penduduk, tapi seperti sulit untuk mendapat izin DOB ya Pak ya. Apa itu? Daerah otonomi baru. Kan ketika DOB makin banyak, dana pemerintah pusat ke daerah juga makin besar, termasuk keterwakilan dari daerah juga makin besar. Itu juga unsur ketidakadilan mungkin ya Pak. Nah itu kan produk politik ya, itu kan produk politik. Bagaimana nasi terhidang di meja makan kalau dapurnya tidak kita kuasai atau dapurnya tidak punya sense of selera audiennya atau konsumennya gitu. Jadi menurut saya itu salah satunya DOB adalah produk politik, dampak dari keterwakilan gitu. Saya dalam periode kemarin misalnya baru satu kali mendengar ada forum yang mengumpulkan DPR RI Dapil Jawa Barat, tapi itu tempatnya di Jakarta. Saya ingat karena digagasnya di ruang ini. Dia udah pikiran rakyat. Iya betul. Kita menggagas ingin mengumpulkan legislator Dapil Jawa Barat. Kalau diundang ke Jawa Barat kan mau datang. Tapi diundang ke Jakarta dia datang. Nah, saeutik di Jakarta saja sedikit yang datang, apalagi datang ke sini gitu loh. Kalau mereka tidak bisa kita sentuh, saluran komunikasinya tidak bisa tembus, untuk apa mereka ada di sana kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini bahasan-bahasan yang elementer ya, yang suka dibahas di semester 1 ilmu politik kan yang gini-gini itu ya, keterwakilan, tapi menjadi masalah yang sangat sulit dijawab dan
tidak terlihat gitu praksisnya. Kenapa saya nggak tahu. Apa bukan karena bukan bagian dari 3 yang tadi ya, Pak? Ya itu juga ya. Jadi implementasinya kenapa sulit banget sih. Saya tidak tahu kenapa mereka kok malu-malu ya untuk mengambil misalnya calon wakil presiden dari Jawa Barat gitu ya. Padahal kalau dilihat dari sisi teori gitu ya, Jawa Barat menjawab itu. Dilihat dari misalnya hitung-hitungan orang bodoh sekalipun, Jawa Barat punya jawaban itu. Kan begini, 60% pemilih kan di Pulau Jawa. 60% pemilih itu berkumpul di Pulau Jawa. Sudah dicoba misalnya Jawa luar Jawa, tapi sekarang itu tidak menjadi isu. Tidak menjadi isu. Jawa luar Jawa tidak menjadi isu, sipil militer tidak menjadi isu, laki perempuan juga sudah melemah isunya. Sekarang tinggal periuk pemilih itu ada di mana sih sebenarnya. Jadi, tapi itu kenapa tidak dilakukan gitu ya. Jadi saya berpikir begini, Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbanyak saja tidak diperhitungkan, apalagi kalau sedikit gitu. Jadi logikanya ini yang apa ya, yang tidak nyambung dengan pikiran saya. Jadi setiap saya ngomong tema keterwakilan itu ya campur-campur rasanya, rasa teka hati ku akal, emosional, sedih gitu ya. Ya tak berdaya lah ujung-ujungnya. Nah, isu keterwakilan juga ini ada ke Mas Tri, berpengaruh nggak dalam atensi kepada perempuan di Jawa Barat gitu? Berbagai permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, stunting dan lain itu pengaruhnya gimana? Kan ada caleg-caleg dari Jawa Barat, tapi apakah mereka juga memperhatikan hal itu? Ya, kalau saya pikir sebenarnya saya ini ya ngomong soal representasi representasi orang Jawa Barat ya di kancah politik gitu. Saya tuh punya pengalaman banyak bekerja di jaringan nasional NGO ya. Dan di jaringan nasional NGO itu sama dengan representasi di politik. Tidak banyak kemudian orang Jawa Barat yang mengambil peran pada posisi sentral ya, termasuk perempuan gitu ya. Nah, saya juga nggak ngerti ya karakter orang Jawa Barat tuh apakah karena dia agak tidak terlalu punya keinginan untuk berkompetisi ya, tapi kalau dilihat dari kapasitas sebenarnya banyak aktivis perempuan di tingkat nasional itu yang menurut saya sangat luar biasa ya, termasuk tokoh-tokoh perempuan di Jawa Barat gitu. Kalau kita lihat historinya misalnya Dewi Sartika gitu dan beberapa tokoh perempuan lain yang muncul di Jawa Barat itu kan sangat banyak gitu. Tapi seringkali kemudian mereka tidak muncul di panggung nasional gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya ingat waktu kami melakukan advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Pada saat itu, yang kami tagih itu ke anggota DPR yang mereka merupakan dapil dari Jawa Barat itu adalah komitmen mereka untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Barat gitu. Karena pada saat itu kan angka kekerasan seksual itu salah satu yang paling tinggi itu adalah di Jawa Barat, angka kekerasan terhadap perempuan itu. Nah, bagaimana kemudian mereka merespon itu dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Dan itu berhasil gitu. Pada akhirnya banyak beberapa anggota DPR yang berasal dari Jawa Barat, mereka mengambil peran untuk menyuarakan isu-isu perempuan itu. Walaupun sebagian besar itu adalah masih anggota legislatif perempuan gitu. Tapi setidaknya anggota legislatif laki-laki banyak yang kemudian menyuarakan hal itu. Karena pada saat itu Jawa Barat adalah menjadi salah satu provinsi yang menentukan apakah undang-undang ini akan disahkan atau tidak gitu ya. Karena kenapa hal itu terjadi juga? Karena kan orang memilih politisi itu cenderung apakah isu ini cenderung diterima oleh masyarakat atau tidak. Kalau dia memilih ini disetujui kebijakan ini, apakah berpengaruh nggak terhadap elektabilitas dia secara politik gitu ya. Karena pada saat itu penolakan pun dari Jawa Barat terhadap keberadaan undang-undang itu sangat besar gitu. Tapi kemudian akhirnya karena banyak munculnya gerakan dari ibu-ibu, kemudian orang muda, tidak hanya di media sosial tapi juga di offline dan beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat yang menyatakan dukungannya dan mungkin juga mereka takut kehilangan dukungan dari masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat. Pada akhirnya undang-undang ini disahkan dan Jawa Barat itu memberikan kontribusi yang sangat besar menurut saya ya terhadap keberadaan undang-undang ini disahkan, karena beberapa provinsi lain yang dia menolak itu tetap pada akhir undang-undang ini disahkan mereka pada posisi menolak. Tapi karena Jawa Barat memperlihatkan dukungannya itu akhirnya bisa kemudian disahkan. Kemudian yang kedua, kalau berbicara misalnya konteks keterwakilan
suara perempuan ya dalam eksekutif, taruhlah sekarang presiden gitu. Saya kira tidak banyak kemudian orang-orang yang mewacanakan bahwa salah satu visi yang harus didengar itu adalah visi perempuan gitu ya. Bagaimana kemudian mereka punya program-program yang secara spesifik itu menjawab situasi dan kebutuhan perempuan di Jawa Barat misalnya khususnya. Terkait dengan persoalan pekerja migran perempuan, terkait dengan trafficking, terkait dengan stunting yang kemudian erat kaitannya dengan perkawinan anak yang trennya itu malah makin tinggi setelah pandemi COVID-19, termasuk juga kasus kekerasan terhadap perempuan ini kan setelah pasca pandemi COVID-19 itu bukan semakin menurun malah semakin meningkat. Tapi saya kira Jawa Barat itu memiliki berbagai macam program terobosan ya untuk mengatasi berbagai persoalan perempuan yang menurut saya bisa diadopsi di tingkat nasional gitu. Namun sayangnya kan suara-suara di Jawa Barat ini tidak terlalu juga terdengar nyaring di nasional ya. Ketika kita punya inovasi gitu ya, padahal kita itu sangat terkerat dengan daerah yang inovasinya sangat luar biasa, termasuk juga UMKM perempuannya yang sangat maju, multi talent gitu. Tapi itu jarang sekali kemudian muncul di wacana di tingkat nasional. Nah, kami berharap sebenarnya pemimpin nanti yang terpilih itu bisa menyuarakan suara perempuan di Jawa Barat gitu. Jadi tidak hanya butuh suaranya tapi juga mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan di Jawa Barat. Karena perempuan itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda misalnya. Dalam perencanaan kota mereka punya makna yang berbeda terhadap keselamatan gitu. Kalau laki-laki kan makna akan perencanaan kota yang baik dan aman, yang safe itu kan hanya mereka terbebas dari orang yang menjamret, mencuri gitu. Tapi kalau perempuan misalnya dia makna kota yang aman bagi dia itu adalah ketika dia terbebas dari kekerasan seksual, ketika berjalan penerangannya cukup, segala macam cukup gitu. Kita harus memiliki pemimpin yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai pendekatan yang sifatnya teknokratik dengan kebutuhan isu-isu sosial kemanusiaan gitu yang saat ini dihadapi oleh perempuan dan laki-laki gitu. Salah satunya ya perempuan dan laki-laki di Jawa Barat gitu. Saya ingat beberapa kajian penelitian yang dilakukan misalnya kalau kita menyelesaikan persoalan di Jawa Barat sebenarnya sama dengan kita menyelesaikan 50% persoalan di Indonesia gitu. Karena karena betapa strategisnya gitu ya posisi Jawa Barat secara jumlah penduduknya, secara kompleksitas juga persoalannya, secara demografinya juga, tapi mereka punya sumber daya alam yang sangat besar di Jawa Barat ini yang menurut saya sangat luar biasa untuk dioptimalkan bagi berbagai program untuk pemberdayaan perempuan dan anak gitu. Dan saya kira butuh seorang pemimpin yang bisa melihat hal itu gitu, bahwa kita tidak hanya berorientasi pada persoalan yang ada, tapi bagaimana kemudian mengoptimalkan potensi dengan melihat kekhasan gitu ya masing-masing perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin, misalnya orang muda dengan lansia, perempuan disabilitas dengan laki-laki yang non disabilitas. Jadi kita menganggap bahwa ini perlu melihat pemimpin itu melihat berbagai persoalan dengan keragaman yang ada di masyarakat gitu. Bilang potensi ya ketika di politik seperti itu, tapi justru potensi besar itu muncul di kreatif ya, seperti contohnya Om Ben nih, ternyata kan berawal dari kota Bandung ya, dari Bandung produknya bisa mendunia juga. Sebenarnya potensi anak-anak muda di Jawa Barat seperti apa Om di Bandung? Potensi anak muda di Jawa Barat. Ini sebenarnya menarik kalau kita bicara potensi Jawa Barat. Ya. Terhadap posisi apa yang akan tumbuh di dunia bisnis masa depan. Kalau kita melihat ke masa depan, sebenarnya ada dua hal yang akan tumbuh sangat cepat. Satu di sektor energi. Oke. Satu lagi memang di dunia yang bisnisnya itu sebenarnya intangible. Kita bicara dunia kreatif intangible. Bicara dunia digital itu banyaknya intangible. Yang dijual adalah output dari manusia. Dan kita diuntungkan nih, kita bicara Jawa Barat, kita diuntungkan karena kita adalah adopter teknologi yang pertama masuk ke Indonesia. Betul, kalau kita bicara misalnya tiang-tiang BTS, kita bicara bandwidth yang besar, kita bicara misalnya sosial media masuk, ini bicara untuk sosial media saja atau untuk ekonomi hubungannya,
sebenarnya yang pertama kali menikmati adalah orang-orang banyaknya di ibu kota sama di Jawa Barat kan. Iya, betul. Betul kan? Betul. Itu bisa terlihat di data-data yang ada di kita juga. Di Ya. Torch misalnya gitu. Ah, Di Torch itu kita melihat pembeli yang paling banyak itu sampai saat ini sekitar 60%-an itu Jabodetabek. Jawa Baratnya ada Bogor, Depok, Tangerang. Bekasi, Bekasi. sama Bandung. Bandung ada. Depok, ya. Tambah Bandung 60% tuh. Oh, Jadi kalau kita bicara di sana, konsumennya aja seperti itu. Nah, secara historikal, kita diuntungkan lagi sama apa? Pendidikan. Universitas, sekolah-sekolah SMK yang masuk ke situ, yang bisa menaikkan nilai tambah dari outputnya otak gitu ya. Itu memang Jawa Barat. Orang-orang se-Indonesia sekolah banyak sekali ke Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, iya. Benar kan? Jaketnya kuning di Jawa Barat. Jaketnya biru di Jawa Barat. Gitu. Iya. Ini kemudian dari situ banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang kemudian tumbuh, yang kemudian dosen-dosennya memang dari situ. Artinya apa? Kalau kita melihat, ini sebenarnya tadi pasar yang ada, lalu ahli-ahli yang tumbuh di situ, ini kan menumbuhkan ekosistem. Ya. Ekosistem digital, ekosistem kreatif, yang kemudian tadi, kalau kita bicara mau menumbuhkan di mana, apakah di energi atau di yang kreatif, sebenarnya kita bicara di energi kita punya batasan. Logam-logam ini nggak banyak juga di Jawa Barat sebenarnya gitu ya. Prosesan masih mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang tadi nih, yang intangible bisnis-bisnis yang justru bisa dimasukin oleh anak muda dengan modal kecil, sebenarnya Di Jawa Barat. ini kawah canda di mukanya. Dan sebenarnya dampaknya ini agak menariknya nih kalau kita cuman bicara tambang. Ya. Sebenarnya kalau tambang dia akan menguntungkan sebuah wilayah yang lain mungkin tidak langsung. Tapi kalau kita bicara industri kreatif, Jawa Barat ini sekarang jadi guru bagi daerah-daerah lain kan? Sebenarnya banyak sekali orang-orang kreatif dari sekolah di sini atau pengusaha-pengusaha yang belajar kepada pengusaha-pengusaha di sini. Karena ekosistemnya itu di sini sudah lengkap. Tapi memang benar kalau kita bicara keterwakilan, Nah, ya saya banyak sekali diundang ke Jakarta, ke pusat. Iya. Jujur, satu meja, kalau ada 10 orang, orang Jawa Baratnya 2. Satu. persis kayak orang yang tadi cerita ya. Jujur. Padahal sebenarnya kadang-kadang saya suka agak gimana gitu ya. Ya disclaimer lah, saya darah Sunda. Saya lahir di Kalimantan Timur. Iya. Saya 8 tahun di Jakarta, tapi saya jadi orang Bandung. Iya. Kadang-kadang saya bisa melihat sebagai sisi orang daerahnya gitu ya. Sebagai orang Bandung, orang Sunda gitu. Saya kadang-kadang suka melihat solusi-solusi kalau lahirnya dari pusat. Itu tuh nggak mengakar. Oh. Seringkali ketika saya melihat, nah, ini terlalu Jakarta gitu. Iya. Ini kan sensitif banget ya. Benar. Benar. Kalau kita bicara kemarin, tahun 2020 sampai 2022, bagaimana negara ini bicara tentang pemimpin-pemimpinnya loh. Bicara tentang industri-industri yang tumbuh sangat cepat, hyper growth, targetnya bicara ingin menjadi unicorn. Kalau saya dari dulu, ini hati-hati. Kalau kita fokuskan ke sana, ini nggak Indonesia nih. Ini tidak Indonesia. Kalau bicara Jakarta ya, itu sangat Jakarta. Skupnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara entar dulu nih, orang Garut mau seperti itu. Nggak apa-apa, kan dia beda ya. Orang mau mere mau seperti itu. Bisa. Masih terlalu jauh. Tapi adaptasi digital yang diadaptasi oleh Bandung, oleh Depok, oleh Bekasi, itu bisa. Saya nih, jual tas nih, jual tas. Ini mengandalkan, emang produksinya Bandung? Tidak. Dari Tangerang, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semua Rantai ekonominya gitu ya. dampak ekonominya tuh selebar itu gitu. Karena kita memang terbiasa melihat sebagai orang daerah. Solusi-solusi kita itu solusi-solusi orang daerah sebenarnya. Guyupnya di sana sebenarnya. Guyupnya di sana. Makanya sebenarnya keterwakilan Jawa Barat itu keterwakilan daerah sebenarnya. Karena struktur masyarakatnya, struktur industrinya, struktur keuangannya lebih mirip sama daerah-daerah yang lain yang ada ibu kotanya, lalu ada kota-kota kabupatennya. Nah ini tuh harus terwakili. Dan kalau bicara ya memang
harus orang yang kalau menurut saya ya, satu dia harus tahu dunia itu. Jangan terlalu jauh. Ya. Jangan terlalu jauh. Persis seperti di Tors juga ya, si kalangannya itu kan para karyawannya udah generasi X, generasi Z, Z, betul. Z itu udah 20%. 20%. Z itu 20%, generasi milenialsnya itu udah 60%. Jadi yang sangat muda nih umur di bawah 40 sampai 18 kalau udah mulai kerja itu udah 80%. 60 plus 20. Generasi X mudanya di bawah ya 45-an lah itu udah tinggal 20%. Nah, untuk nyambung sama orang-orang ini, mengetahui kebutuhannya, ini ya butuh orangnya lebih muda kalau menurut saya. Karena jujur, Thor sendiri tumbuh itu tidak menggunakan ekosistem yang tua. Artinya tidak pakai konvensional, misalnya pinjam dari bank atau apa gitu. Terus Pinjamannya bukan ke bank sejauh ini. Kita sampai saat ini ya. pinjamnya ke ekosistem yang lebih muda, ke fintech produktif seperti itu. Yang saya agak khawatir kalau diwakili sama yang terlalu jauh dari generasi saya. Oke. Aduh, peraturannya Nggak nyambung. nggak nyambung nih. Karena selama ini kita jadinya harus agak berjibaku. Kita pengen maju, Tapi masih ada yang tidak pihak pada kita. oh. Jadi itu biasa lah. Dan nanti khawatirnya gini Kang, kalau saya khawatirnya ya, Kang Satria mungkin bisa lihat, zaman dulu orang masuk bisnis, lihat orang-orang yang umur 50 ke atas lah. Ya. Pasti kalau nggak bapaknya pengusaha atau dekat lah. Ya. Sekarang yang mau jadi pengusaha itu siapa aja? Dimulai jadi afiliator TikTok, itu kemudian dia itu udah jalan memulai dia untuk mulai bisnis tuh. Ya. Afiliator apapun, Shopee, Tokopedia, warna apapun. Tapi sebenarnya Awal mula. awal mulanya. Tapi sayangnya si undang-undang dan ekosistemnya nanti membunuh dia ketika dia agak membesar. Nggak mungkin cuman mengharapkan Kan. Nggak bisa dari sana ya. Nggak mungkin. Masa mau gede dikasih pinjaman 200 juta doang? Kan nggak bisa kan? Iya. Nah ini yang saya ngelihat memang selain masalah tadi gitu ya, masalah yes, Jawa Barat itu saya setuju sama Profesor bahwa kita ini secara historical, apalagi secara pendidikan ya, sayang universitas banyak tapi tidak terwakili orang pintar di sana gitu. Nah, Tapi ya memang tadi kita tuh punya kemampuan mengubah Indonesia. Ngomong Indonesia dampaknya akan besar kalau suara Jawa Barat didengar di di sana. Indonesia. Dampaknya se-Indonesia harusnya. Jadi ternyata satu rangkaian ya, Prof, di soal pemilih, terus ternyata di dunia bisnis juga sangat berpengaruh Ya. keterwakilan itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Kang Ben itu sebenarnya kan isu utama Pilpres sekarang ya. Semua capres itu bicara generasi emas kan? Generasi emas, bonus demografi. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana roadmap. Tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya kekuatan utama untuk kita jadi pemenang. Tadi sudah disinggung. Pertama, energi terbarukan. Kedua, ekonomi digital kan gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya dua modal ya yang bisa kita melompat. Saya bilang merayap nggak bisa, lari pun nggak bisa, harus melompat. Dan itu lompatannya ada di sana. Jadi kalau pemimpin kita tidak punya empati, tidak punya kepekaan, tidak punya kemampuan untuk memahami itu semua, ya kita akan jadi dinosaurus. Rotan lagi ya. Menurut saya, dinosaurus. Jumlahnya banyak gitu ya, tapi nggak punya kekuatan gitu. Jadi mau apa lagi yang dikatakan? Sekarang udah jelas dari sisi perempuan gitu kan, setengah masalah beres ya. menyelesaikan masalahnya, mana setengahnya Indonesia. Ada yang punya kemampuan menyelesaikan kompleksitas perempuan di Jawa Barat. Sebenarnya dia punya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas isu perempuan di tingkat sosial. Iya. Dan Hanya kalau representasi isu perempuan itu ada di Eh. Jawa Barat. hanya ada satu juga yang tidak saya sebut sengaja gitu ya. Selain dari jabatan-jabatan kita juga tidak terrepresentasi dari ketua umum parpol kok. Iya. Oh. Nah, padahal hanya ada di Indonesia bahwa jabatan presiden, wakil presiden itu seakan-akan dipegang oleh ketua umum gitu. Hanya ada di Indonesia. Kita tidak pernah mendengar siapa sih ketua umum Partai Republik, Partai Demokrat Amerika kan? Karena mereka kan Iya. mengadakan pemilih pendahuluan ya, pemilu pendahuluan atau konvensi kita nggak pernah. Jadi kita ini sekarang
seperti angsa yang sedang lapar gitu loh, republik ini. Berkuar-kuar gitu, berkuar-kuar nyali cawapres gitu. Ya. Tapi tidak tahu ada di mana. Persis angsa lapar gogorowokan tapi ternyata darin ya di mana kan gitu. Jadi inilah mudah-mudahan ada insight gitu ya dari obrolan ini, terutama partai politik. Jadi jangan penjara rakyat ini oleh hegemoni partai politik. Sebab yang kita cari kan bukan hanya mereka yang mau gitu ya, tapi yang benar-benar mampu. Kita tahu partai politik itu berhak mengusulkan capres-cawapres, tapi mereka tidak berhak mengambil itu. Secara filosofis pun kita nggak dapat itu ya. Sebab begitu kita bertransformasi dari sistem kerajaan dulu pindah ke republik demokrat itu kan sebenarnya kita berpindah dari kepastian, dari kepastian siapa yang akan mewakili kita kepada regularitas keteraturan gitu. Sebab kalau dulu misalnya kita zaman raja kayak di Jogja nggak usah mikir lah siapa raja kita kan itu udah jelas. Tapi dengan berpindahnya kita mikir sekarang ini sistemnya sudah teratur, mekanismenya sudah teratur, tinggal siapanya itu yang harus kita pikirkan. Karena siapanya itu tidak jelas, rakyat yang mana, yang mewakili kelompok mana gitu. Jadi nggak bisa hanya silsilah golongan darah atau dipegang oleh ketua umum partai, nggak bisa. Nah, menariknya Jawa Barat juga sebenarnya seperti di Amerika juga ya Pak ya. Karena kayak tadi di Amerika itu kita nggak pernah tahu siapa ketua umum partai Demokratnya, ketua partai Republiknya. Posisi Jawa Barat nyaris tidak terlalu hafal siapa ketua partai di pusatnya. Tapi ketika figurnya masuk, rakyat Jawa Barat malah lebih senang ke sana ya Pak. Iya, karena memang dilihat dari perilaku politik ya, perilaku pemilih. Kalau kita gambarkan warna politik masyarakat Jawa Barat itu borontok kalau ayam beragam warna, Kang. Beda dengan peta politik Jawa Timur. Beda. Jawa Timur yang dominan nggak pernah berubah kok. Ya itu aja, hijau, kuning, merah gitu ya. Nggak pernah berubah. Pergeserannya dikit. Tapi Jawa Barat itu Dinamis ya. dinamis banget, cair banget. Jadi sebenarnya itu yang saya bilang tadi, dari sisi visi membangun demokrasi yang sehat, robust demokrasi, Jawa Barat sangat menjanjikan gitu. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan representasi ke Jawa Baratan itu yang susah diwujudkan gitu ya. Susah diwujudkan karena setiap orang akan satu mengklaim mengenal Jawa Barat. Itulah sebabnya dapil satu untuk DPR RI. Kota Bandung Cimahi. Iya, Kota Bandung Cimahi. Waduh, Masya Allah. Jadi rebutan. Karena mungkin mereka mengklaim saya mengenal Bandung Cimahi. Minimal jemaah datang minggu pulang. Kabupaten Bandung. Oh iya. Jago-jagonya banget yang Perang bintang gitu ya. Masya Allah. Jadi perang bintang politik dan Anies. benar gitu. Mungkin karena kalian mengenal Jawa Barat itu. Mungkin tadi ya kita di habitat yang memberikan rasa nyaman untuk tumbuh dan baru. Kita tidak pernah primordial sektarian, enggak. Cuman ini bicara logika politik saja. Karena ini representasi pemilih kan gitu ya. Maka kita pertanyakan ketika ada mismatch antara jumlah pemilih yang banyak dengan keterwakilan yang sedikit. Itu saja, ini soal logika aja sebenarnya. Logika elektoral. Ya pemilih sebenarnya harus lebih pintar sih, karena sebenarnya Jawa Barat dengan tadi bicara habitat, bicara ekosistem sekarang tumbuh, itu tumbuh dari bawah kan. Iya. Itu tuh tumbuh dari bawah karena kita teknologi ada di sini, market ada di sini, ya kita harus berusaha menghubungkan itu. Ekosistemnya tumbuh. Iya. Tapi kebayang nggak kalau dari atas? Udah ada dari sini ya. Kalau dari atas gitu ya. Best of us dan Betul, dari partai, dari kemudian legislatif, eksekutif penting, karena ujung-ujungnya dia yang paling banyak. Iya. Tapi kalau ini tuh kemudian turun dan dekat mendengar gitu ya, dan terbiasa mendengarnya itu mendengar untuk masa depan. Nah, waduh, cepat banget. Kalau perkiraan saya ya, harusnya daerah kayak Jawa Barat tumbuh 3-5 kali lipat lebih cepat harusnya di digital tuh. Kalau seandainya dari atas kebijakannya. Makanya memang ini rakyatnya nih yang mesti pintar melihat nih. Mesti pintar melihat yang menyikapi ya dan menyikapi gitu. Itu maunya apa? Kamu mau diperjuangkan kok. mau diperjuangkan. Karena kalau misalnya melihat ke sana, ya kalau melihat kayak saya mau jadi bagian teknologi masuk cuma mau menjadi konsumen, asa rugi. Iya. Dengan potensi yang banyak gitu ya di Jawa Barat. Gitu loh. SDM yang mumpuni. Wah, jadi
kebijakannya harus bisa membuat orang memanfaatkan teknologi ini, kemudian jatuh ke rakyat bukan sebagai konsumen, tapi sebagai produsen, pedagangnya. Mual khawatir ya. Ya palingan beberapa proyek strategis nasional masuk dari Jawa Barat ya, Bupati Mbak, terus kemarin kereta cepat dan lain. Kalau itu kita hanya jadi penonton saja, terus tidak ada yang mengawal di pusat kan sayang juga ya. Berarti sangat berpengaruh ya dari sisi ekonomi ya, dari sisi dunia kreatif, sisi bisnis, keterwakilan dari Jawa Barat tidak hanya dari eksekutifnya, tapi mulai dari perhatian dari para caleg-caleg dan di staf kementeriannya gitu ya. Betul, sangat berpengaruh karena kalau kita bicara ekonomi digital, ekonomi kreatif, itu sebenarnya pemainnya itu dimulai dari UKM. Tors itu 6 orang Kak, 8 tahun yang lalu. Oh gitu. 6 orang. Sekarang 129. Kita tumbuh 120 kali dalam 8 tahun, bukan 120%. 120 kali. Nama orang siapa aja tuh? Modelnya itu. Temen-temennya itu. Teman-teman emang jagonya beda-beda gitu. Ya. Tapi kita berada di ekosistem yang baik, resources yang mudah didapat gitu kan. Sudah didapat, jadi kita bisa cepat. Nah, kalau tadi bicara kalau Indonesia pun ingin ada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan seperti itu, ekosistemnya mesti jadi. Apa yang terjadi di Jawa Barat itu mesti bisa diduplikasi ke tempat-tempat lain. Oh. Iya, karena beberapa program yang kemarin Pemprov jalan itu akhirnya banyak diduplikasi juga ya ketika soal petani milenial. Terus One Village One Product itu menjadi termasuk si One Product One Pesantren juga menjadi contoh juga sebenarnya. Sih kebayangnya gitu ya ketika siapapun nanti ya, ketika si produk itu di aplikasi di pusat, apalagi memang pemerakasannya yang di pusat ada, dampaknya sangat besar bagi Indonesia mungkin ya, Prof. Ya, jadi sebenarnya perbincangan dua orang yang hebat ini menggenapkan tesis saya gitu ya. Jadi tuntutan akan keterwakilan Jawa Barat itu tadi saya bilang demografi, geografi, sosiologis, tapi kan pasti nambah masalah kompleksitas persoalan. Ya. Kemudian Kang Ben menambah soal Jawa Barat sebagai iklim ekonomi digital yang sangat punya, mulai dari regulasi sampai talents gitu, itu akan menjadi jawaban secara nasional gitu. Jadi ketika saya menuntut keterwakilan Jawa Barat itu jadi bukan hanya pandangan buta gitu atas dasar jumlah penduduk, jumlah pemilih, tapi memang solusi, role model dalam pengambilan solusi ada di sini juga. Gitu. Itu sebenarnya jurus ampuhnya ya. Kalau kita semua melepaskan ego kepartean ke daerah dalam pengertian yang sempit gitu ya. Gitu. Apalagi tadi misalnya kita bicara alih generasi, tantangan ke depan, kompetisi, ya itu jawabannya tadi seperti itu gitu kan. Jadi yang digembar-gemborkan tentang kekhawatiran, kecemasan di Jakarta, oh ternyata diam-diam solusi ada di sini. Sudah ada di sini semua ya. Iya, itu kan clear. Gitu. Tinggal dipindahkan aja ke sana ke pusat ya. Saya kira juga yang berbeda ya kebijakan di Provinsi Jawa Barat itu terkait dengan bagaimana mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi taruhlah salah satu program yang menurut saya itu sangat baik di Jawa Barat pada saat ini adalah program hibah kompetitif gitu ya. Yang itu tuh bisa diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, baik komunitas, organisasi masyarakat sipil maupun yayasan gitu. Jadi program ini tuh memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi, misalnya mengatasi berbagai macam persoalan yang ada, seperti isu stunting, isu perkawinan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang selama ini kan programnya hanya fokus diintervensi oleh pemerintah gitu. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat itu memfasilitasi kemudian masyarakat sipil untuk mengambil bagian gitu ya, mengatasi berbagai macam persoalan krusial, termasuk juga ada dukungan yang sangat besar sebenarnya untuk pengembangan isu green economy gitu ya, bagaimana menyatukan isu lingkungan dan juga ekonomi yang itu bisa diakses oleh beragam orang muda, termasuk juga petani gitu ya. Dari beberapa proses sharing yang dilakukan dengan teman-teman di provinsi lain, program ini tuh menarik karena berbagai kepala
kepala daerah yang lain itu nggak pernah punya program ini gitu. Jadi memberikan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk ikut terlibat ambil bagian dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah gitu. Nah menurut saya ini juga penting ya untuk diadopsi misalnya oleh pemerintah nasional, direplikasi oleh provinsi-provinsi lain gitu, karena dia menjadi salah satu-satunya contoh program inovatif yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat. Dan program ini tuh selama prosesnya itu benar-benar transparan dan akuntabel gitu ya. Di saat hibah misalnya banyak dialokasikan untuk program-program yang jelas, tapi melalui mekanisme ini menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan dan juga menumbuhkan ide-ide inovatif dari masyarakat gitu untuk diwadahi, tapi mereka punya kebebasan yang sangat leluasa untuk melaksanakan programnya, untuk berinovasi dan berstrategi ya. Menurut saya ini hal yang sangat baik yang harusnya ya direplikasi ya oleh pemimpin-pemimpin lain, termasuk misalnya oleh presiden gitu. Terima kasih waktunya. Closing statement nih, dimulai dari Om Ben, harapannya terhadap Indonesia dan ekosistem dunia usaha ya, termasuk pimpinan ke depan. Ya, karena pentingnya posisi dunia industri, dunia usaha yang bisa melibatkan generasi yang lebih muda. Saya pikir yang paling penting adalah si pemimpin ini harus pemimpin yang bisa benar-benar mengerti. Satu, dia ngerti. Karena dia mengerti, dia bisa mendengarkan dengan baik, dan kemudian dia mengerti bagaimana cara mengimplementasikannya. Kalau dari mengerti, nggak bisa mendengar, dan nggak bisa mengimplementasikan, kita akan kehilangan momen terbaik kita, momen generasi emas itu. Generasi emas itu bisa tercapai kalau sumber daya manusianya dan sistem yang bisa, ekosistem yang bisa menghidupi si potensi ini. Itu sih yang saya harapannya saya. Dan Jawa Barat saya pikir punya sekali sesuatu untuk ditawarkan di situ. Sri. Ya, kalau saya sih karena suara perempuan itu adalah separuh ya. Separuh dari suara pemilih di Indonesia, dan suara perempuan di Jawa Barat itu sangat menentukan ya, karena ada 17 juta ya suara perempuan. Jadi sudah saatnya perempuan sebenarnya bisa memilih pemimpin yang juga memahami situasi dan kebutuhan mereka gitu. Kita mungkin rata-rata perempuan itu kan memilih apa yang kemudian diarahkan gitu ya oleh pasangannya gitu. Tapi saatnya perempuan bisa memilih secara independen untuk memilih benar-benar perempuan yang memilih pemimpin yang benar-benar memahami situasi kebutuhan perempuan dan juga punya ikatan emosional yang lebih kuat gitu dengan konteks geografis kita. Kemudian juga dia lahir dari kalangan yang pintar, cerdas gitu ya, tidak hanya mungkin lahir dari feodalisme gitu, tapi dia benar-benar tumbuh dan berkembang karena memang punya ide-ide kreatif yang bisa ditawarkan terhadap masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Salah satunya adalah kompleksitas beragam persoalan perempuan yang terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Mungkin itu aja. Prof. Karim sebagai pamungkas, Prof. Ya, memang isu keterwakilan Jawa Barat ini kan menjadi pertanyaan hampir semua orang di Jawa Barat ya. Dan ini selalu berulang-ulang dari pemilu ke pemilu. Faktanya memang tidak akan ada orang yang bisa merangkum ya, meraih semua suara di Jawa Barat. Tapi jangan lupa ada tokoh gitu ya yang dengan pengalamannya sudah memiliki deposit politik. Deposit politik berupa pengalaman mengelola Jawa Barat dengan segala kompleksitas dan potensinya, dan itu akan menjadi solusi. Kita yakini sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di tanah air di Indonesia. Tadi dicontohkan oleh Kang Ben dari sisi ekonomi digital, kemudian dalam persoalan kewanitaan oleh Tesri. Jadi sebenarnya saya bilang sekali lagi, meskipun tidak bisa merangkum suara Jawa Barat, tetapi ada deposit politik yang dimiliki dan itu akan menjadi solusi untuk membuat Indonesia bisa melompat dengan
energi terbarukan dan ekonomi digitalnya yang cocok dengan generasi yang akan hidup 25 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua melek berdasarkan kebutuhan dan sumbangan Jawa Barat ke nasional seperti itu. Terima kasih rekan-rekan para narasumber, perbincangan yang sangat menarik menjelang pembukaan pendaftaran capres dan cawapres siapapun nanti pasangannya. Tapi bagi masyarakat Jawa Barat, jangan lupa sih, saya tadi teringat pernyataan Prof. Farid, agar mau kita diperjuangkan juga, agar menjadi perhatian juga gitu ya. Yang menjadi perhatian, yang menjadi atensi kita adalah one of us, the best of us, and the most of us. Itu saja. Silahkan para Sobat PR memperkirakan siapa itu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kafir, mantap benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.